Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 254. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tahui lokasinya. Budak hitam, ayo kita pergi ke sana, kata Kincen yang nampak khawatir dan langsung pergi menuju kota kumuh Si Cheng. Mengapa mereka berdua tiba-tiba pergi? Pikir orang di sana. Di luar jurus sangkar penjara ilusi Kincen hanya sesaat, bahkan mereka tidak menyadarinya sama sekali. Sesaat kemudian Ki Wuyun dan wanita itu kembali sadar. Jiwanya nampak sakit dan tubuhnya jatuh terkapar ke tanah. Bocah sialan, saya tuan muda keluarga Kiwu akan membalasnya berkali-kali lipat, kata Ki Wuyun dengan marah. Scene berganti ke sebuah kota di barat yang nampak sangat kotor. Sampah berceceran, kotoran lukut hitam di mana-mana yang memancarkan bau yang sangat menjijikkan. Orang yang tinggal di sini tanpa pakaian layak dan juga tanpa makanan yang layak. Inilah kota kumuh Si Cheng, kota bawah kekaisaran. Di sebuah rumah di kota kumuh Si Cheng, nampak sekelompok orang dengan pakaian yang bagus, sepertinya berasal dari keluarga kaya. Sioya, jangan melawan, lebih baik menurutlah, kata ketua dari kelompok itu yang bernama Peng Lun. Mereka berasal dari keluarga Peng. Peng Lun, kamu jangan bertindak berlebihan, cepat menyingkir, kata Sioya yang nampak kesal. Tuan Sioya, jangan basa-basi dengan mereka. Ayo kita harus cepat pergi dari sini dan menyelamatkan Yukiansu sebelum dia benar-benar dinikahkan dengan tuan muda keluarga Peng, kata Wan Qiming yang nampak marah. Di sisinya Xiaojan, Jisun, Yuan Peng, Zhao Wei, dan Zhao Lingshan juga nampak sangat marah. Dengan kekuatan kalian yang lemah ini, apa yang bisa kalian lakukan? Kata Peng Lun. Keluarga Peng tercela, bahkan memaksa Yukiansu untuk menikah dengan tuan mudanya. Kalian lebih rendah dari binatang, kata Wan Qiming. Seorang semut rendahan dari 5 kerajaan beraninya berkata seperti itu kepada kami. Lagi pula seorang wanita rendahan dari 5 kerajaan bisa menikah dengan tuan muda kami, itu adalah sebuah anugerah baginya. Lebih baik kalian masuk kembali cepat, jangan membuat saya marah, kata Peng Lun yang berkata dingin dengan nada yang mengancam. Tidak, kami akan pergi menyelamatkan Yukiansu, kata Wan Qiming. Kalian seret mereka ke dalam rumah, kata Peng Lun memerintahkan semua bawahannya. Ya, ketua. Di saat mereka mendekat, Wan Qiming meraung memegang pedangnya dengan erat, dengan berani langsung menyerang. Namun dengan mudah serangan Wan Qiming diblokir oleh seorang wujong tahap akhir bawahan Peng Lun dengan tongkatnya. Wan Qiming terhempas mundur beberapa langkah dan sedikit terluka. Wan Qiming bangkit lagi, namun dengan kekuatan Wan Qiming yang hanya wujong tahap awal, sedangkan lawannya adalah wujong tahap akhir. Di saat pedangnya bertabrakan dengan tongkat, Wan Qiming kembali dipukul mundur. Tongkat lawan bahkan menghantam dadanya, dan Wan Qiming terluka parah, terkapar dan menyemburkan seteguk darah. Di sisi lain, yang lainnya juga seperti Wan Qiming dilumpuhkan dengan mudah. Orang-orang yang tinggal di tempat kumuh yang mendengar kegaduhan ini mulai berdatangan. Kalian para anjing yang menjijikkan, pergi dari sini, kata Peng Lun dengan dingin menatap orang-orang yang kotor itu dengan sangat rendah. Di bawah serangan mereka, Wan Qiming nampak sangat terluka parah. Peng Lun, berhenti, kata Sioya meraung dan langsung menyerang Peng Lun. Sioya, apakah kamu pikir karena kamu dari Papilion Pil saya tidak berani melakukan apapun kepadamu, kata Peng Lun. Kemudian aura wujud tahap awalnya menyebar. Dengan satu gerakan Sioya langsung terpental jauh, jatuh dengan keras ke tanah dan menyemburkan seteguk darah. Sioya, saya masih memandang Papilion Pil Anda, namun jika kamu ikut campur, orang tua ini tidak akan menahan diri,
kata Peng Lun sambil menatap dingin ke arah Sioya yang terkapar. Jika saya tidak membawa mereka ke kota kekaisaran ini, mungkin semua ini tidak akan terjadi, kata Sioya di saat sebuah penyesalan terlintas di pikirannya. Pada saat ini, Qingchen dan budak hitam telah memasuki kota kumuh Shiceng. Tempat macam apa ini? Sangat menjijikkan, kata Qingchen di saat melihat pemandangan kacau di depannya. Tidak peduli apapun, Yu Qiansu, Jixun, dan Zhao Lingshan adalah seorang putri dari kerajaan Qi. Bagaimana mereka bisa tinggal di tempat seperti ini? Tenanglah kalian semua, karena saya telah di sini. Saya tidak akan membiarkan kalian menderita lagi, kata Qingchen. Di saat itu, tiba-tiba Qingchen merasakan gelombang aura dari seseorang. Ini adalah aura dari seorang Wu Jun. Namun bagaimana mungkin ada seorang Wu Jun yang muncul di tempat seperti ini, kata Qingchen dan langsung melesat menuju fluktuasi gelombang aura ini berasal. Pada saat ini Wan Qiming dan yang lainnya sudah dilumpuhkan. Mengapa kamu sangat keras kepala? Jika Yu Qiansu telah menikah dengan tuan muda kami, maka otomatis keluarga Peng kami akan melindungi kalian semua, kata Peng Lun sambil memandang rendah Wan Qiming dan yang lainnya. Cui, kamu dan keluarga Pengmu binatang, memaksa orang lain untuk menikah dengan paksa, tercela. Saya tahu kalian hanya ingin mendapatkan warisan yang kami terima dari ibu kota selatan kuno, kata Wan Qiming seraya membuang ludah dengan sengaja ke arah Peng Lun. Peng Lun menyeka air ludah dari wajahnya. Ekspresinya berubah, wajahnya memadat, matanya memancarkan kemarahan. Kamu begitu berani, dan duar. Kaki Peng Lun seketika menghantam kepala Wan Qiming. Wan Qiming terjatuh ke tanah dan kaki Peng Lun dengan kejam menginjak kepala Wan Qiming. Jangan, Wan Qiming, kata Xiaojan dan yang lainnya yang tidak berdaya dan hanya bisa melihat tanpa bisa bergerak menolong. Di saat Peng Lun menginjak kepala Wan Qiming, di saat itu dia melihat wajah cantik Jixun dan Zhao Lingshan yang nampak mempesona dan sebuah pikiran liar terlintas di kepalanya. Kalian bawa dua gadis itu ke sini, kata Peng Lun memberi perintah dua bawahannya. Baik tuan. Apa yang ingin kamu lakukan? Kata Sioya yang nampak marah namun tidak berdaya. Haha, kedua gadis muda ini sangat cantik, kata Peng Lun sambil mengusap dan memandang wajah cantik Lingshan dan Jixun dengan sebuah hasrat yang semakin menjadi-jadi. Tuan Peng Lun, jika kamu telah selesai bermain dengan kedua wanita ini, jangan lupa sisakan untuk kami, kata salah satu bawahan Peng Lun dengan mata yang dipenuhi dengan nafsu mesum. Jangan khawatir, ayo bawa mereka berdua ke kamar atas, kata Peng Lun. Kemudian kedua bawahan Peng Lun menyeret Lingshan dan Jixun. Tidak, jangan, kata Lingshan dan Jixun yang nampak melawan dengan semua kekuatannya yang tersisa. Kekuatannya cukup kuat, tapi semakin kuat kekuatannya semakin mantap untuk dimainkan, kata Peng Lun. Lepaskan Putri Jixun dan Putri Lingshan, kata Xiaojan berusaha dengan sedikit kekuatan yang tersisa untuk menyelamatkan kedua putri itu. Namun sebelum sampai dan meraih Lingshan, kaki Peng Lun langsung menghantam kepalanya. Seketika Xiaojan terhempas dan menyemburkan seteguk darah. Bunuh dia, dia bukan murid tukang Akademi Bintang Kaisar. Walaupun kita membunuhnya, tidak akan ada yang memperdulikannya, kata Peng Lun. Baik tuan. Seorang prajurit bawahan Peng Lun menyeringai dengan pedang di tangannya. Dia bersiap akan memenggal kepala Xiaojan. Maafkan saya para ketua, saya tidak mampu melindungi putri kerajaan, kata Xiaojan yang nampak putus asa. Di saat pedang itu akan menghantam leher Xiaojan, tiba-tiba cuing, sebuah pedang melesat dan langsung menolong Xiaojan disusul dengan kemunculan dua sosok pria. Qingchen, itu kamu, kata Jixun dan yang lainnya yang nampak melihat harapan. Maaf, saya terlambat datang. Karena saya telah di sini, jangan khawatir, tidak akan ada lagi yang bisa merendahkan kita, kata Qingchen yang nampak benar-benar sangat marah.
Di saat melihat kondisi teman-temannya yang nampak mengenaskan, terutama Wan Qiming terlihat berlumuran darah. Qinchen, namanya Qinchen. Apakah kamu orang yang memenangkan kompetisi ibu kota selatan kuno dan orang yang telah membantai Geswan dan yang lainnya? Kata Peng Lun yang nampak bersemangat. Bisa dibilang saat ini semua orang sedang mencari-cari Qinchen dan menargetkan warisan yang Qinchen peroleh. Ya, itu adalah saya, kata Qinchen. Hahaha, bagus, tidak perlu mencarimu jauh-jauh. Akhirnya kamu datang menyerahkan dirimu sendiri. Kalian tangkap anak itu, kata Peng Lun. Mendengar perintah ini, bawahan Peng Lun yang merupakan Wuzhong tahap akhir langsung menyeringai melesat menyerang Qinchen dengan sebuah bayangan telapak tangan. Qinchen, awas, kata Xiaojan dan lainnya yang nampak khawatir melihat bawahan Peng Lun menyerang yang merupakan Wuzhong tahap akhir dan juga Peng Lun sendiri merupakan Wuzhong tahap awal. Mereka nampak khawatir. Wajar karena terakhir bertemu Qinchen hanya di ranah Xuan. Namun mereka tidak tahu peningkatan Qinchen dalam waktu beberapa bulan ini. Menghadapi bayangan tangan yang menerjang ke arahnya, Qinchen bergerak. Dalam satu gerakan, bayangan tangan itu langsung hancur. Dan bawahan Peng Lun langsung terpental, hancur dan berubah menjadi darah. Budak hitam, bunuh mereka semua, jangan sisakan satu pun, kata Qinchen yang nampak sangat marah. Budak hitam yang menerima perintah langsung menampilkan tombak es, melesat dan menyerang. Boom boom. Dalam sekejap beberapa orang keluarga Peng telah mati. Kalian semua serang bersamaan, kata Peng Lun. Sekitar 7 orang bawahan Peng Lun melesat menyerang budak hitam. Hahaha, ayo ke sini, kata budak hitam menyeringai dan dalam satu gerakan, boom boom boom. Tombak es menghantam ke-7 orang itu dan dalam sekejap mereka semua berjatuhan dan berubah menjadi mayat. Di saat budak hitam fokus membunuh bawahan Peng Lun, matilah, kata Peng Lun yang tiba-tiba berada di belakang budak hitam dan menyerang menggunakan telapak tangan dengan kekuatan penuhnya. Namun walaupun serangannya diam-diam, reaksi budak hitam sangat cepat dan langsung memblokir dengan tombaknya. Boom! Keduanya bertabrakan dan nampak Peng Lun terpental. Bagaimana bisa ada orang yang sangat menakutkan di sisi mereka? Basis kultivasinya seharusnya di atas saya. Buruk, saya harus segera melarikan diri, kata Peng Lun dan langsung bergerak melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri dari saya? Tombak es langsung menerjang ke arah Peng Lun dan di saat tombak es menghantam tubuhnya, boom! Langsung meledak, tubuh Peng Lun hancur dan tewas. Budak hitam menarik semua cincin penyimpanan orang-orang dari keluarga Peng yang sudah mati dan dengan hormat memberikannya kepada Qinchen. Melihat adegan ini, Xiaojan dan yang lainnya nampak sangat terkejut sampai-sampai hampir tidak bisa berkata-kata. Bagaimana tidak, sekelompok orang-orang dari keluarga Peng mati dengan singkat dan mudah. Untuk mereka bahkan satu orang dari keluarga Peng tidak mampu mereka kalahkan. Siapa pria berjubah di sisi Qinchen? Mengapa dia sangat kuat? Pikir Xiaojan dan yang lainnya. Qinchen memberikan pil obat kepada Wan Qiming, Xiaojan dan yang lainnya untuk menyembuhkan diri. Di saat Qinchen memberikan pil obat kepada Jisun dan Zhao Lingshan, tiba-tiba kedua gadis ini menangis haru. Jika Qinchen tidak datang tepat waktu, mungkin kesucian dari kedua gadis ini akan direnggut. Pada saat ini mereka sangat bersyukur. Dengan mengkonsumsi pil obat dari Qinchen, beberapa saat kemudian mereka nampak lebih baik dan luka-lukanya dengan cepat pulih. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.